Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Junaidi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Islam dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas akhir semester pada mata kuliah semester 4 hari ini. Yang kedua kalinya sholawat serta salam yang tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Langsung saja saya Azmi Himmana Ilfi selaku mahasiswi dari STAI Darul Hikmah Langkabuneh Bangkalan Prodi PAI semester 4 akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama yang berjudul menganalisis tentang perkembangan jiwa dan sikap keagamaan pada dewasa dan lansia serta pandangan Islam mengenai lansia. Latar belakang pentingnya masa depan adalah tahap di mana individu merasa tertentang untuk membuktikan kemandiriannya, belajar dari pengalaman baik dan buruk, serta menentukan jalan hidupnya. Ini adalah masa transisi fisik, intelektual, dan sosial yang penting dalam perkembangan manusia. Selain itu, pada masa dewasa, sikap keberagamaan juga berkembang dengan nilai-nilai yang dipilih individu, bukan sekedar ikut-ikutan, serta kesehatan fisik dan mental berperan penting dalam perkembangan jiwa keagamaan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, bagaimana perkembangan jiwa dan sikap keagamaan pada orang dewasa dan lansia. Yang kedua ialah bagaimana pandangan Islam mengenai lansia. Baik, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah yang sudah saya bacakan tadi, yaitu perkembangan jiwa dan sikap keagamaan pada orang dewasa dan lansia. Nah, istilah dewasa berasal dari kata Latin, yaitu adult, yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa, sedangkan lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini adalah suatu masa di mana seseorang telah beranjak jauh dari masa-masa sebelumnya. Selanjutnya ialah ciri-ciri pada orang yang dewasa dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, dewasa secara fisik. Yang kedua, dewasa secara psikologis. Dan yang ketiga ialah dewasa secara sosial ekonomi. Apa maksud dari dewasa yang sudah saya sebutkan barusan? Nah, mari kita bahas. Dewasa secara fisik, di mana organ-organ reproduksi telah berfungsi secara optimal, yang ditandai dengan reproduksi sperma yang baik pada pria dan reproduksi sel telur yang menandai pada wanita. Selain perkembangan sel-sel otot tubuh yang menandakan sekaligus yang membedakan pria dan wanita. Itu tadi yang pertama. Yang kedua ialah dewasa secara psikologis. Nah, dewasa secara psikologis ini ditandai dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan. Nah, untuk yang terakhir ialah dewasa secara sosial ekonomi. Nah, dewasa secara sosial ekonomi ditampakkan dalam kemampuan seseorang untuk mandiri, membiayai kebutuhan hidup sendiri, dan menangani berbagai hal dengan kemampuan sendiri. Selain 3 poin tadi,
kedewasaan juga dapat dilihat dari beberapa kemampuan seperti kemampuan mengenali dan menerima diri sendiri, kemampuan menerima keberadaan orang lain, kemampuan mengarahkan kehidupan dengan orang lain, kemampuan berpikir dan bertindak mandiri, menyuruh dan melarang diri sendiri, mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Setiap kebudayaan memuat perbedaan usia, kapan seseorang mencapai dewasa secara resmi, dan masa dikatakan sebagai masa dewasa yang paling lama dalam rentang hidupnya. Selama masa yang panjang ini, perubahan fisik dan psikologis terjadi pada waktu-waktu yang dapat diramalkan yang menimbulkan masalah-masalah penyesuaian diri, tekanan-tekanan, serta harapan-harapan, serta terjadinya perubahan-perubahan fisik dan psikis tertentu. Masa dewasa biasanya dibagi menjadi 3 periode, yang mana menunjukkan pada perubahan-perubahan tersebut. Ketiga periode tersebut adalah masa dewasa dini, masa dewasa madya, dan masa dewasa akhir lanjut usia. Namun yang menjadi fokus dalam tulisan makalah ini adalah masa usia dewasa dini dan dewasa madya. Masa dewasa dini atau dewasa awal. Nah, masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan baru. Periode ini secara umum berusia sekitar 18 sampai 25 dan berakhir sekitar 35 sampai 40 tahun. Masa dewasa madya atau dewasa tengah, yaitu berusia sekitar 35 sampai 40 tahun dan berakhir sekitar 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diiringi oleh penurunan daya ingat. Usia madya merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia. Biasanya usia tersebut dibagi ke dalam 2 subbagian, yaitu usia madya dini dari sekitar 35 sampai 50 tahun, usia madya lanjut dari 50 sampai 60 tahun. Kemudian perubahan fisik dan psikis menjadi lebih kelihatan. Pembahasan yang nomor 2 yakni pandangan Islam mengenai lansia. Dalam pandangan Islam, lansia dihormati dan dihargai sebagai bagian penting dari masyarakat. Islam menekankan pentingnya menghormati dan merawat orang tua serta lansia dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Beberapa pandangan Islam mengenai lansia. Yang pertama, kewajiban merawat orang tua. Yang kedua, pahala dalam merawat lansia. Yang ketiga, kesabaran dan syukur. Yang keempat, pemberian posisi yang mulia. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penutur kata yang kurang berkenan dan apabila mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.